Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Proyek Kreatif 1, menginjak di pertemuan yang ke-15. Nah, pertemuan-pertemuan akhir ini kita akan mendiskusikan terkait target tugas besar Proyek Kreatif 1 ya. Nah, kemarin sudah ada diberikan tugas terkait dengan progres, yaitu rangkaian dan simulasi ya, rangkaian dan simulasi. Ada 2 orang yang belum mengumpulkan ya, itu silahkan teman-temannya mengingatkan, yaitu Danis dan Anas ya. Khusus untuk Danis ini sudah beberapa kali dari awal pertemuan di tengah semester kedua ini tidak mengumpulkan tugas. Tolong ketuanya diingatkan ya, temannya yaitu Danis. Baik, ini akan kita diskusikan terkait evaluasi proyek kreatif 1 yang telah kalian upload, dan kemarin juga banyak sekali yang japri saya dan sebagainya. Intinya sebelum saya ingin mengarahkan kalian itu agar lebih belajar lebih mandiri gitu ya. Karena kemampuan teknis seperti bagaimana desain Proteus, kemudian bagaimana coding Arduino, bagaimana cara mengakali ketika terjadi troubleshooting itu banyak sekali ada di forum-forum ya, atau di sumber-sumber belajar berbasis internet gitu ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman dalam troubleshooting secara mandiri itu nanti akan sangat berguna sekali di PK2, PK3, PK4, bahkan nanti sampai ke TA gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, ini kita akan sedikit memberikan evaluasi terkait dengan progres kreatif 1 ya, yang dari hal-hal yang telah kalian upload gitu ya. Nah, laporan progres itu sebaiknya agar saya mudah dalam mengenalinya dan dalam mengoreksinya, dan sebaiknya itu mengandung nama, NIM, dan judul ya. Nah, kemudian kalau lebih bagus sih diberi cover ya, karena lebih akademik, lebih formal gitu. Kemudian deskripsi singkat alat ya, cara kerja dan komponen atau alat bahannya. Jadi judul, kemudian di bawahnya itu deskripsi singkat alat kalian itu mau bikin apa gitu ya, dan cara kerja komponennya bagaimana. Oke, kemudian progres yang telah kalian kerjakan. Nah, progres apa yang kalian kerjakan itu dicantumkan di laporan progres ya. Jadi saya enak dalam mengevaluasinya gitu. Kemudian kendala yang dihadapi. Nah, kalian punya kendala apa di situ ya? Nah, kalau sementara ini kan kendala-kendala yang kalian rasakan tuh kalian japri ya, atau pesan private di Google Classroom itu sih baik, nggak apa-apa. Tapi kendala-kendala ini juga harap dituliskan di dalam laporan ya, karena ini akan jadi dokumentasi kalian. Oh, ketika saya mengerjakan ini, saya mengalami kendala ini, solusinya ini gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian sudah belajar mandiri dari sumber YouTube atau dari forum-forum, kalian sudah menemukan solusi. Nah, itu berarti tidak dicantumkan ya, perlu dicantumkan di laporan jika solusinya sudah solve ya, solve secara mandiri. Kemudian hasil simulasi ya, hasil simulasi kan kemarin mintanya kita tugasnya itu bikin rangkaian dan coba disimulasikan gitu ya progresnya. Nah, itu rangkaian sebelum dijalankan ya, jadi rangkaian dalam kondisi off ya misal, atau dalam kondisi belum diaktifkan ya, kemudian sudah diaktifkan bagaimana bentuknya. Nah, itu kan contohnya ada yang alarm kebakaran gitu ya, misal sudah sebelum terjadi kebakaran dan sesudah terjadi kebakaran, misal seperti itu. Contohnya sistem absensi, berarti sebelum absensi dan sesudah absensi, tampilan LCD-nya gimana, ininya gimana gitu, itu juga harus di screenshot gitu ya. Kemudian analisis daya total ya, daya total itu kalian pasang volt dan ammeter ya di awal ya, di sampingnya power supply atau sebelum masuk rangkaian, sehingga ini akan nanti kita akan berhubungan dalam menentukan width trace ya, atau lebar trace dari sebuah trace-nya PCB itu ya. Karena ini sangat berhubungan erat sekali dengan daya, atau khususnya dengan ampere dari sebuah sistem ya. Jangan-jangan ampernya kebesaran, trace PCB kalian kekecilan ya, terbakar nanti kalau kalian cetak PCB-nya gitu kan. Nah, ini ada note dari saya, tolong kalian tidak usah mengzipkan atau mengerarkan ya filenya.
file yang dikumpulkan kemarin ada 2 file, ada file Proteusnya, ada file PDF-nya. Itu jangan di zipkan karena tidak dibuka atau tidak bisa dibuka atau tidak bisa dinilai secara online. Jadi saya harus download dulu gitu ya. Nah, itu akan menyulitkan nanti. Nah, harapannya kan bisa dibuka secara online, saya bisa ngasih nilai secara online juga di Google Classroom. Nah, ini tolong ya diperhatikan. Nah, contoh-contoh yang benar dan yang salah. Ini sampul ya, ini benar diberi sampul seperti ini lebih bagus. Ada yang salah contohnya seperti ini ya, tidak ada file apapun, cuma ada file simulasi saja atau file rangkaian saja, tidak ada keterangan di sini. Di sini di bawahnya tidak ada keterangan ini apa gitu ya. Bahkan nama aja tidak ada gitu ya kadang-kadang. Nah, ini yang salah. Kemudian, nah ini benar contohnya ya, ada alat bahan ya, kemudian dilaporkan progres yang dikerjakan apa gitu ya. Nah, ini yang salah. Ini cuma ini aja, tidak ada kata-kata satupun di sini kecuali nama ya. Nah, ini judul juga tidak ada, ini apa gitu ya. Nah, ini salah ya. Kemudian, nah ini hasil simulasi yang saya maksud ya. Sebelum ada gerakan, berarti dia sistem belum aktif ya. Oke. Sesudah ada gerakan, berarti sistem sudah aktif. Oke kan, ini kan bedanya di mana? Harusnya di sini tambahin keterangan ya, sebelum ada gerakan apa. Misal relaynya normally open sehingga alarm belum berbunyi gitu ya. Nah, sudah ada gerakan berapa sentimeter yang terdeteksi oleh sensor. Kemudian setelah terdeteksi maka akan memberikan sinyal apa gitu kan. Kemudian ternyata memberikan sinyal ke relay agar relaynya aktif atau energize atau normally close sehingga membunyikan alarm gitu. Seperti itu maksudnya ya. Ini sudah benar gambarnya, cuma tinggal dikasih deskripsi singkat saja ya. Tinggal dikasih deskripsi menjelaskan dari gambar ini. Contoh yang salah, nah ini hanya screenshot saja rangkaian, tidak ada simulasinya ya, simulasi sebelum, setelah ini tidak ada. Misal ini sebelum ya, setelahnya mana? Kalau setelahnya harusnya di sini, di LCD-nya ini ada tulisan, ada apa di sini, misal selamat data Anda sudah terekap misal ya, terus di sini ada apa ini buat apa gitu ya. Nah, ini apa ini? Ini function generator atau sinyal generator atau oscilloscope ini buat apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dijelaskan ya, sebelum sesudah sama diberikan deskripsi penjelasan dari gambarnya. Nah, maksud saya lakukan pengukuran daya input ya. Kalau voltmeter kita ingat itu kan secara paralel. Ini kan secara paralel mengukur volt itu ya. Nah, kemudian ngukur, berarti kalau ini juga bisa voltnya di sini. Nah, ini voltmeter di sini juga bisa ya. Nah, voltmeter di situ juga bisa. Apakah dia nilainya benar? Kalau ini kan 10 volt. Apakah nilainya benar 10 volt gitu ya nanti di situ. Kalau voltmeter di sini kan voltmeter yang diterima oleh R saja ya, tapi kan yang diminta voltmeter total. Kemudian ini ampere meter, ini kan 0,33 ampere miliampere gitu ya, 0,3 miliampere. Nah, tujuannya apa? Tujuannya khusus untuk ampere ini, tujuannya adalah untuk melakukan perhitungan nanti pada jalur PCB ya. Spek umum PCB yang kita bisa pesan misal di pasaran kalau kita ingin melakukan pemesanan misal di Multikarya, di PCB Express atau di DLC PCB ya, atau di Spektra gitu ya. Kalau di online, berbasis online itu yang pertama ukuran lubang minimal 0,5 mm ya. Ukuran lubang ini ya, ukuran lubang komponen. Nah, itu minimal adalah 0,5 mm. Jarak antar lebar jalur itu minimal 0,2 mm. Nah, diperhatikan B ini. Jarak antar jalur ya. Jarak antar jalur itu minimal 0,2 mm. Tebal atau lebar jalur minimal 0,2 mm. Tebal atau lebar jalur ini minimal 0,25 mm. Nah, ini kan minimal ya. Ini kita bisa hitung
nanti bagaimana cara mengukur lebarnya berdasarkan ketebalan bahan dasar. Misal yang standar di pasaran adalah ini 1, mm ketebalan bahan dasar PCB ya, bahan dasar PCB. Sama kita tahu ampernya berapa ya. Kita bisa menghitung nanti lebarnya ya. Lebar dari PCB kita bisa menghitung, lebar dari trace dari PCB kita bisa hitung. Caranya gimana? Caranya kita melalui kalkulator online saja ya. Kalian bisa klik ini, lakukan pengukuran tebal trace melalui sirkuit kalkulator ya. Kurang tahu kalau di Proteus sepertinya belum ada untuk fitur. Kalau di KitsEd itu ada kalkulator PCB ya. Tapi Proteus kurang tahu ada nggak. Silahkan kalian cari sendiri. Tapi kalaupun di Proteus tidak ada, kalian bisa menggunakan sirkuitkalkulator.com. Nah, maksudnya lebar trace ini kan lebar tembaganya ini. Kemudian thickness itu adalah thickness tembaga ke bawahnya ya. Thickness dari tembaga ke bawah. Nah, ini sebuah PCB ini backside cover plane, berarti ini single layer hanya satu ya. Nah, misal ampernya ketemu 10 ya, kita masukkan 10. Kemudian thicknessnya tadi yang standar kan 1,6 ya, 1,6. Kita masukkan 1,6 mm ya. Di sini nanti ada mil, ada milimeter, ada mikrometer. Kalian pilih yang milimeter. Nah, karena single layer kan ada internal layer, ada external layer. Kalau internal itu kan nanti untuk yang di dalam, berarti dia multiple layer ya. Kalau single layer berarti yang di external layer yang kita pilih lebarnya ya. Yang ini adalah yang external layer. Nah, berarti lebar dari trace yang diminta itu adalah 0,125, 0,157 ya. 0,157 milimeter. Oke, silahkan dicoba dulu ya untuk kalkulator PCB-nya. Baik, gitu saja evaluasi progres dari proyek kreatif 1 ya, progres pertama. Nah, kalian bisa lanjutkan ke PCB nanti, dan di UAS nanti lanjut ke laporan akhir. Jadi laporan akhir PK1 itu dikumpulkan pada saat jadwal UAS. Moto kita masih sama, jika saya sudah bisa, maka teman saya juga harus bisa. Kita belajar bersama untuk hidup bersama. Jadi harus saling sharing satu antara yang lain. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.